Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memantik polemik di publik. Senin 28 April 2025, politisi Gerindra itu menyebut akan menerapkan kebijakan baru bagi penerima bansos. Untuk bisa menerima bantuan, suami atau ayah di keluarga tersebut wajib ikut program keluarga berencana atau menjalani vasektomi. Sebenarnya apa itu vasektomi? Dan bagaimana riwayatnya di Indonesia? Apakah kebijakan vasektomi ini melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Kita bahas ya. Agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin. Nah, maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Nah, vasektomi di Indonesia mulai diperkenalkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada 1970-an. Namun hingga saat ini, vasektomi masih merupakan pilihan kontrasepsi yang paling tidak populer. Penyebabnya yaitu pertimbangan budaya dan kebiasaan masyarakat. Tingkat keberhasilan vasektomi dalam mencegah kehamilan mencapai 99%. Artinya hanya kurang 1 dari 100 perempuan yang hamil setelah pasangan laki-lakinya mengalami prosedur vasektomi selama 1 tahun. Laki-laki yang bisa menjalani vasektomi itu termasuk laki-laki yang sudah memiliki anak lebih dari 2 orang atau memiliki anak minimal 2 orang dengan usia anak paling kecil di atas 2 tahun. Meski vasektomi bersifat permanen, tersedia tindakan untuk membatalkan vasektomi atau membalikan saluran sperma seperti sebelum dipotong dan diikat. Efektivitas tindakan yang disebut vasovasostomi ini bisa mengembalikan kesuburan pria. Vasektomi yang disebut oleh Deddy Mulyadi merujuk pada jenis kontrasepsi modern, non-hormonal, dan jangka panjang pada pria. Vasektomi merupakan tindakan sterilisasi pada laki-laki yang dilakukan dengan cara memotong dan mengikat saluran sperma kiri dan kanan. Operasi ini dilakukan oleh dokter bedah, dokter urologi, atau dokter umum terlatih. Banyak mitos dan kesalahpahaman muncul terkait vasektomi, seperti isu vasektomi memicu penurunan libido pada laki-laki, membuat suami tidak bisa ejakulasi, memicu impotensi, hingga menyamakan vasektomi dengan kebiri. Rumor itu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan penyebaran informasi yang benar tentang vasektomi. Di sisi lain, keyakinan keagamaan juga memiliki andil besar yang membuat vasektomi tidak populer di Indonesia. Setidaknya Majelis Ulama Indonesia atau MUI pernah mengeluarkan fatwa haram tentang vasektomi hingga 4 kali, yaitu tahun 1979, 1983, 2009, dan 2012. Dalam fatwa MUI 2012 disebutkan vasektomi haram kecuali dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi aturan agama, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan bahwa saluran sperma yang dipotong sebelumnya bisa disambung lagi, dan fungsi reproduksi kembali seperti semula, serta tidak menimbulkan bahaya bagi yang melakukan. Selain itu, MUI juga meminta agar vasektomi tidak dimasukkan dalam program KB dan kontrasepsi mantap. Itu tadi penjelasan vasektomi dari sisi teknis, sejarah, budaya, dan pandangan MUI. Selanjutnya, bagaimana dari kacamata perundang-undangan? Setelah ditelusuri, ternyata dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam pasal 4 ayat 1 huruf C disebut jika pemaksaan kontrasepsi tergolong dalam tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman hukumannya pun jelas tertera dalam pasal 8 dan 9, di mana memaksakan kontrasepsi akan dipidana penjara 5 hingga 9 tahun dan denda 50 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Kendati niatnya baik, nampaknya kebijakan vasektomi bagi keluarga penerima bansos perlu pertimbangan sangat matang dari berbagai aspek. Kalau sahabat Kompas setuju atau tidak syarat wajib vasektomi bagi penerima bansos di Jawa Barat yang digagas Gubernur Deddy Mulyadi? Apakah ini hal biasa atau melanggar hukum?